Baik, saya akan menjelaskan tentang kombinasi fungsi kontinu. Nah, misalkan A subhimpunan R, F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R dengan B elemen dari R. Fungsi-fungsi disimbolkan dengan F ditambah G, F dikurangi G, F dikali G, B dikali F, dan juga jika H adalah A ke R sedemikian hingga Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, maka kita definisikan fungsi hasil bagi dengan F per H. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema 5.2.1. Kenapa langsung pada teorema? Karena pada kombinasi fungsi kontinu ini tidak ada definisi. Karena di sini definisinya itu mengikuti dari teorema 4.2.4. Nah, untuk teorema 5.2.1 di sini dimisalkan A subhimpunan dari R, F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R dan B elemen dari R. Andaikan bahwa C elemen dari A dan F dan G ini kontinu pada C. Nah, di sini ada dua ini, A dan B. Maka F ditambah G, F dikurangi G, F dikali G, dan B dikali F kontinu pada C. Jadi 1, 2, 3 ini 1, 2, 3, 4 ini kontinu pada C. Nah, yang kedua ini, yang B ini, jika H adalah A ke R kontinu pada C elemen A, dan jika Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen dari A, maka fungsi F per H kontinu pada C. Nah, kita selesaikan satu-satu ya, kita buktikan satu-satu. Nah, untuk yang pertama, untuk yang A, kita menggunakan teorema 4.2.4, yaitu F ditambah G C sama dengan FC ditambah GC sama dengan limit X dekati C F ditambah G. Nah, ini dari mana? Ini itu dari sini, dari FC ditambah GC. Nah, dituliskannya tuh gini, limit X mendekati C Fx ditambah limit X mendekati C dengan Gx. Nah, jadi itu bisa dituliskan dengan seperti ini, dengan limit X mendekati C F ditambah G. Nah, ini untuk yang F ditambah G. Nah, ini untuk yang F ditambah G. Untuk F dikurangi G, F dikali G, dan B dikali F itu penyelesaiannya sama seperti ini. Nah, ini sudah dijelaskan di teorema 4.2.4. Penyelesaiannya itu sama. Nah, selanjutnya kita yang B, kita buktikan yang B. Nah, yang B ini karena C elemen dari A, HC tidak sama dengan 0, maka HC di sini itu limit X mendekati C Hx. Ini sama ya. Jadi F per H C
sama dengan FC per HC sama dengan limit X mendekati C dengan Fx per limit X mendekati C Hx, di mana HC ini Hx atau ini itu tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C F per H. Nah, maka F per H di sini, F per H itu kontinu pada C. Jadi F per H ini kontinu pada C. Nah, ini juga dibuktikan dengan teorema 4.2.4 bagian B. Nah, yang tadi ini kan bagian A, ini bagian B. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 5.2.2. Nah, dimisalkan A subhimpunan dari R, F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R dan B elemen dari R. Nah, di sini ini kan sama. Ini merupakan akibat ini 5.2.2 ini akibat dari teorema 5.2.1. Ini akibat dari sini. Kan ini sama, dimisalkannya itu sama. A subhimpunan dari R, F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R dan B ke R. Nah, kalau yang 2.1 itu diandaikan itu pada titik C. Nah, pada 5.2.1 ini kontinu di suatu titik C. Nah, kalau yang 5.2.2 ini kontinu pada suatu himpunan A. Tuh. Jadi ini kan sama. F ditambah G, F dikurangi G, F dikali G, dan B dikali F ini sama kan. Nah, ini kontinu pada C. Nah, kalau yang 5.2.2 ini kontinu pada A. Nah, A di sini itu kan himpunan. Tuh. Bedanya hanya di situ. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita memisalkan jika V adalah KR dan V, jika V adalah A ke R. Nah, untuk menghubungkan A ini kita memisalkannya dengan A1. Jadi biar tidak ribet gitu ya, tidak pusing lah, biar tidak ketukar juga. Nah, A1 di sini itu adalah himpunan dari X elemen dari A dengan syarat V kan X, ini X, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita akan mendefinisikan ini dengan F per V. Tuh. Kita akan mendefinisikan dengan F per V dengan X dikali X sama dengan F X per V X. Nah,
Untuk X-nya, untuk X merupakan elemen dari A1. Jadi X-nya ini tuh ada di A1. Nah, X ini tidak boleh 0, tidak sama dengan 0, karena nanti kalau X-nya ini 0, hasilnya akan tidak terdefinisikan, nanti akan dibagi dengan 0, hasilnya akan tidak terdefinisi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke 5.2.3, yaitu contoh. Contoh yang pertama itu fungsi polinom. Nah, pada fungsi polinom ini, jika P adalah suatu fungsi polinom sedemikian hingga, nah ditunjukkan dengan Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah seterusnya sampai A1X ditambah A0, dimana semua X elemen dari R. Nah, pada contoh 4.2.5 pada bagian F, kita telah melihat yaitu limit X mendekati C, Px sama dengan limit X mendekati C, AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah sampai A1X ditambah A0. Nah, sama dengan limit X mendekati C, AN X pangkat N ditambah limit X mendekati C, AN-1 X pangkat N-1 ditambah seterusnya sampai limit X mendekati C, A1X ditambah limit X mendekati C, A0. Nah, sama dengan AN C pangkat N ditambah AN-1 C pangkat N-1 ditambah seterusnya A1C ditambah A0. Nah, sama dengan PC, dimana PX itu adalah PC. Nah, kita memperoleh PC ini yaitu sama dengan limit X mendekati C P untuk sembarang C elemen R. Nah, fungsi polinom kontinu di R. Nah, fungsi polinomnya ini kontinu di R. Kenapa di R? Karena C di sini sudah dijelaskan bahwa C elemen dari R. Jadi, sudah jelas fungsi polinom ini kontinu di R. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang B, fungsi rasional. Jika P dan Q fungsi-fungsi polinomial pada R, maka terdapat paling banyak jumlah alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n akar-akar real dari Q berhingga. Nah, Q di sini tuh berhingga. Jika X bukan elemen dari alfa 1, alfa 2, seterusnya sampai alfa n, maka Qx tidak sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan fungsi rasional R dengan Rx sama dengan Px per Qx. Nah, untuk X di sini untuk X di sini bukan elemen dari alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n. Nah, kenapa ini ditulisnya seperti ini? Karena ini sudah diperlihatkan atau sudah diberikan penjelasan di contoh 4.2.5 pada bagian G. Nah, di situ dijelaskan RC sama dengan PC per QC sama dengan limit X mendekati C PX per limit X mendekati C Qx sama dengan limit X mendekati C sama dengan Rx. Kok sama dengan limit X mendekati C Rx,
seperti itu. Ini seperti ini. Nah, yang C, sin kontinu pada R. Untuk semua X, Y, Z elemen dari R, kita mempunyai mutlak sin Z kurang dari sama dengan mutlak Z, dimana mutlak cos Z kurang dari sama dengan 1. Sin X min sin Y sama dengan 2 sin setengah kali X min Y cos setengah X plus Y. Jika C elemen dari R, nah C di sini nih sembarang dari R, maka mutlak sin X min sin C kurang dari sama dengan 2 kali setengah mutlak X min C kali 1 sama dengan mutlak X min C. Oleh karena itu sin kontinu pada C. Nah, karena C elemen dari R, sembarang dari R, maka hal ini berarti fungsi dari sin kontinu pada R. Nah, di sini kan C-nya itu elemen dari R. Pasti sin ini sudah kontinu pada R. Nah, selanjutnya yaitu yang D, cos kontinu pada R. Untuk semua X, Y, Z elemen dari R, kita mempunyai mutlak sin Z kurang dari sama dengan mutlak Z, di mana mutlak sin Z kurang dari sama dengan 1. Nah, cos X dikurang min cos Y sama dengan 2 sin setengah X plus Y sin setengah Y min X. Nah, di mana oleh karena itu cos di sini kontinu pada C. Cos di sini kontinu pada C. Karena C di sini nih sembarang dari R, elemen dari R. Jadi ini berfungsi cos berfungsi pada kontinu R. Fungsi cos kontinu pada R gitu maksudnya. Fungsi cos kontinu pada R. Selanjutnya yaitu yang E, fungsi tan, kotangen, sekan, dan kosekan kontinu di domainnya, di mana kotangen X sama dengan cos X per sin X, di mana sin X ini tidak boleh sama dengan 0, seperti yang dijelaskan tadi di mana itu tadi ya, di 4.2.4 yang B. Nah, di mana penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau penyebut ini sama dengan 0, nanti kan hasilnya tidak terdefinisi. Yang ini pembilangnya kan dibagi dengan 0, jadi hasilnya tidak terdefinisi seperti itu kan, asalkan X tidak sama dengan 0. Nah, karena sin dan cos adalah fungsi kontinu di R, maka fungsi kotangen kontinu di domainnya seperti itu. Komposisi fungsi kontinu. Jika F didefinisikan dari domain A ke R yang kontinu di C, dan jika G, B dari R itu kontinu di B, maka B ini harus FC. Karena kita mengkomposisikan, jadi B di sini harus FC. Diambil dari range-nya F. Maka komposisi G dan F itu kontinu di C. Jadi G komposisi F didefinisikan pada A. Kita tinggal mengetahui bahwa ini pasti begini. FA harus subset dari B untuk penyelesaiannya. Langsung saja ke teorema. Diberikan himpunan A dan B subset dari real, dan misalkan fungsi F didefinisikan dari A ke R dan fungsi G didefinisikan dari B ke R, sedemikian sehingga himpunan range dari A
atau kita bisa katakan range F itu subset dari himpunan B. Jika F kontinu di titik C elemen A dan G kontinu di FC yaitu B, maka komposisi dari G dan F yaitu G nokta F yang didefinisikan A ke real itu kontinu di C. Nah, untuk pembuktiannya yaitu misalkan W adalah lingkungan dari GB, karena G kontinu di B, maka terdapat lingkungan di sekitaran B, yaitu dinamakan lingkungan V, atau dapat dinotasikan V delta 1 di lingkungan B. Nah, karena B FC sehingga Y elemen B irisan V, maka GY elemen W. Nah, jadi ketika kita ambil lingkungan di sini, karena G-nya kontinu di B, nah ini berarti di sini ada lingkungan di sekitaran B di sini, sehingga nilai-nilai fungsi di sekitaran ini termasuk di W ini. Nah, ini kita lanjutkan, karena F kontinu di C, maka terdapat lingkungan di sekitaran C dinamakan lingkungan U. Nah, ini di sekitaran C itu dinamakan lingkungan U. Nah, kalau kita samakan notasinya, U itu sama dengan V delta 2 di sekitaran C. Sehingga jika C elemen A iris U, maka Fx-nya ada di B iris V. Nah, jadi maksud yang kedua di sini ini kan F-nya kontinu di C. Nah, jadi ketika kita buat di sini ada V, itu akan ada U di sini. Ini jika kita buat di sini ada V, maka di sini juga ada U. Itu akan ada U, sehingga nilai-nilai X yang ada di sekitaran C di sini ini ada di sekitaran V di sini. Oleh karena itu G komposisi Fx ini ada di W, karena W ini adalah lingkungan sembarang dari GB ini ya. Maka G komposisi F itu kontinu di C, seperti itu. Nah, selanjutnya diberikan teorema serupa, tapi di sini untuk kontinu pada A. Tadi kan kontinu di satu titik. Nah, misalkan A dan B itu subset dari bilangan real. Kemudian misalkan F itu terdefinisi dari A ke R dan kontinu di A atau pada domainnya. Misalkan juga G dari B ke real menjadi fungsi yang kontinu di B domainnya. Jika FA itu subset dari B ini, maka kita bisa katakan bahwa komposisi fungsi G, komposisi F dari A ke real itu kontinu pada A. Nah, untuk buktinya ini serupa dengan teorema sebelumnya. Kita tinggal mengawali dengan mengambil sembarang titik di domain. Nah, ingat domainnya G komposisi F adalah A. Berarti ambil sembarang C di A, baru kita mulai bekerja seperti teorema sebelumnya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa G komposisi F kontinu di C. Nah, ini kontinu di C. Di sini berarti ya, nah diperhatikan di sini A, B, C, A, B, C. Kita mau tunjukkan bahwa dia kontinu di C, kontinu di C. Berarti langkah pertama, ambil sembarang persekitaran di kodomain. Katakan dia adalah W. Ini, nah, ini C maksudnya yang tadi. Ini katakan dia di sini di W. Ini persekitaran di kodomain W. Kemudian karena G komposisi F itu kan artinya G kemudian masukkan FC. Nah, FC-nya di sini itu
B, maka ambil sebarang persekitaran di GB. Nah, katakan W ini. Menurut definisi kekontinuan atau sifat kekontinuan, kalau di GB ini kontinu, maka ada persekitaran di V. Nah, kalau di sini kontinu, maka akan ada persekitaran di V. Ini V ya. Nah, ini. Kalau di domain G kan B, berarti ada persekitaran di B. Nah, ini B. Ada persekitaran di B. Sehingga persekitaran itu diiriskan dengan domain B. Ini ya. Nanti setiap nilai yang ada di sini masuk ke persekitaran W. Jadi nanti Fx-nya yang ada di persekitaran iris B itu di sini, Fx-nya yang ada di persekitaran iris B itu masuk ke GB. Nah, jadinya begini. Y elemen V iris B. Nah, ini berakibat GY itu pasti elemen dari W. Nah, W di sini merupakan persekitaran dari GB. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingat lagi. Di sini kan F-nya kontinu. Nah, kemudian di sini ada titik C. Nah, FC agar titiknya kontinu di C, maka persekitaran yang dimaksud itu yang di sini V. FC-nya di sini kan ada di persekitaran V kan. Nah, karena salah satu Y itu ada di FC, karena FC ini terletak di sini, maka F-nya kontinu di C. Pasti ada persekitaran di A. Nah, ini persekitaran di A. Nah, yang kalau di scan dengan domain F, katakanlah U. Nih. Yang tadi katakanlah U. Sehingga nanti di sini jika X elemen A irisan U, F V, sedangkan kita tahu bahwa faktanya kan F A itu subset dari B. Kalau FA subset dari B, maka berarti Fx ini elemen dari B. Nah, seperti itu. Dan sehingga berdasarkan dua ini pastilah